recording, start streaming, stream. Oke, siap-siap Rin. Ambo nak live kan langsung lewat Facebook sebentar. Kalau pakai chat live langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rin? Baik. Alhamdulillah. Jadi malam kok kita ketemu ya di lewat streaming. Jadi ambo monitor dulu. Jadi ini ada program sebenarnya, program dari kawan-kawan. Dan program ini sebenarnya tentang podcast. Nah, podcast ini kebetulan lagi hot juga. Jadi podcast ini tentang kebijakan publik di Provinsi Bengkulu terkait PPKM. Nah, kebetulan ada Rina, ya kan? Jadi tidak salah bisa ambo perkenalkan, ya kan? Rina ini sebetulnya kawan dari kita sendiri, kita sama-sama alumni SMP 1 Negeri Bengkulu. Dan kebetulan Rina ini adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Nasdem. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini, mungkin ada baiknya, mungkin ambo akan perkenalkan sebenarnya aktivitas dari Rina ya selama menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain bisa lihat di dalam Facebook, ya kan? Aku share dulu videonya biar lebih komunikatif. Oke? Oke, itulah tadi sekelumit aktivitas dari Zulasmi Oktarina, Sarjana Ekonomi, sebagai anggota DPRD Provinsi Kota Bengkulu dari Partai Nasdem. Nah, malam iko kamu pakai bahasa Bengkulu karena kita memang peruntukan podcast iko ke Bengkulu. Jadi kita juga punya komunitas di Bengkulu supaya memang penyampaian dari podcast itu bisa sampai ke kawan-kawan dan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu terutamanya. Gue coba untuk live kan podcastku di Facebook, ya Rin, dan gue akan share juga ke grup, beberapa grup dari kawan-kawan kita juga supaya bisa lebih tersampaikan pesannya. Kalau Rina mau share juga ke grupnya, itu silakan karena podcast ini terbuka dan share-nya bisa langsung. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabar keluarga Rin? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kini lagi reses atau lagi tidak ada kegiatan?
Lagi di rumah. Lagi di Gitu. rumah. Oke lah kalau itu. Ah, kini kita buka dulu cerita tentang apa podcast gini. Podcast kita malam ko. Jadi di layar iko ada mau tampilkan ya dak. Iko kasus Covid di Provinsi Bengkulu yang terbaru. Ceritanya. Dan iko data ambo ambil dari data Provinsi Bengkulu di tanggal 12 Juli hari ini. Nah, di mana terlihat di situ kota Bengkulu udah zona merah sebenarnya. Ada 12.190 kasus dan hari ini bertambah jadi 147. Dan konfirmasi sembuhnya ada 9.904 bertambah 118. Ya, yang meninggal untuk saat ini sampai hari ini ya, yang hari ini itu nol. Konfirmasi yang aktifnya banyak sampai 2.444 orang. Terus ada kasus suspeknya ada 12.000. Spesimen tesnya ada 40.000. Nah, dengan adanya kasus Covid di Bengkulu, ya kan? Ada backgroundnya. Kenapa Ambo kasih kasus Covid di Bengkulu ini perlu dijadikan PPKM? Nah, dari data Provinsi Bengkulu tanggal 6 Juli ya kalau tidak salah, Wakil Gubernur itu mengumumkan kalau Bengkulu itu menerapkan PPKM skala mikro, ya kan? PPKM mikro di kabupaten kota, ya kan? Basicnya adalah, dasarnya adalah sebelumnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini PPKM mikro di kabupaten dan kota luar Jawa Bali diperketat. Khususnya ada 43 kota yang termasuk level 4 kondisi kasus Covid-19. Aturan ini diberlakukan karena sejalan dengan peraturan PPKM darurat di Jawa Bali. Nah, karena ada dasarnya, makanya Bengkulu menerapkan PPKM skala mikro. Nah, sekarang kita jadi lebih menarik lagi nih. Sebelum Rina buka open discussion ya, kita lihat berita dari TV yang menampilkan posisi kondisi COVID di Bengkulu. Oke? Jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami peningkatan. Kamis 2 Juli terjadi 52 penambahan kasus baru. Dari total 1.385 kasus, 1.265 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Dan 30 orang meninggal dunia serta 90 orang diantaranya masih dalam pengawasan dan 27 dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Curug. Untuk mengantisipasi membludaknya pasien terkonfirmasi positif, pihak rumah sakit telah menyiapkan ruangan baru untuk pasien menjalani isolasi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curug Samiri menyatakan, pihaknya telah menyiapkan 6 ruangan baru, yang masing-masing ruangan diisi 3 tempat tidur pasien. Samiri pun menambahkan untuk pasien yang dirawat di rumah sakit merupakan pasien yang belum berjalan. Ada lagi, kita saksikan lagi. Dari 481 kasus positif di Bengkulu Tengah, Dinas Kesehatan menyebut sudah ada 356 diantaranya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu, 12 pasien meninggal dunia, sementara 113 lainnya masih dalam proses penyembuhan. Dengan jumlah tersebut, ada 3 dari 11 kecamatan di Bengkulu Tengah saat ini masih berstatus zona merah. 3 kecamatan dimaksud yaitu Pondok Kelapa, Pondok Kubang, serta Kecamatan Semidang Lagan. Sementara sisanya ada 8 kecamatan lain masih berstatus zona oranye. Lindungi diri dengan menggunakan masker yang 2 lapis. Sering-sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, bergizi, hindari berkerumun, bukan tidak sayang dengan keluarga, bukan tidak sosial ataupun tidak empati, tetapi lebih dari itu kita wajib menyelamatkan diri sendiri dan 113. Oke, itu sekilasnya Rin, kira-kira Rin. Jadi
dengan gambaran dari video tadi bisa mempercantik atau bisa memberikan edukasi lah kepada kawan-kawan kita yang melihat podcast kita kali ini. Nah, kini menurut Rina, Ambo nak dapet gambaran kira-kira macam mana sih sebenarnya posisi PPKM mikro di Bengkulu itu kira-kira dari view, dari pandangan Rina sebagai anggota DPR Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu kira-kira, Rin. Silakan, Rin. Ya, sebagaimana kita mengamati Provinsi Bengkulu pada kondisi sekarang, yang mana kita lihat angka COVID semakin meningkat. Bukan hanya di Kota Bengkulu, tapi ya terjadi juga di kabupaten-kabupaten yang sudah sangat rawan, seperti kita lihat di Rejang Lebong yang sekarang sudah mendekati zona hitam. Hal ini jangan sampai terjadi dengan kabupaten lain. Bagaimana supaya tidak terjadi? Ya, kita harus melakukan PPKM yang sedikit lebih ketat, tentunya dengan sosialisasi yang secara bagus agar masyarakat awam mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi saya sangat setuju sih dengan yang diberlakukannya PPKM ini supaya angka COVID khususnya di Bengkulu menurun. Lanjut, Rin, mungkin ada pandangan yang lebih bisa Rina kemukakan supaya kita bisa mengedukasi masyarakat gitu loh. Jadi mungkin Ambo panggil Ibu Rina kali ya, supaya lebih apa ya, karena Ambo orangnya lebih santai, jadi mungkin Ambo panggil Ibu Rina. Oke, lanjut, Rin, lanjut. Ya, kita kan masalah PPKM ya, kita berharap supaya juga masyarakat mengerti dengan kita melakukan PPKM supaya tidak terjadi penambahan angka COVID lagi lah. Yang sekarang kan memang angka COVID sekarang meningkat, sangat drastis meningkat. Nah, Iko, Ambo juga ada baca di satu media online. Rina memang ada diwawancara oleh media online. Jadi PPKM itu harus diiringi dengan tindakan. Nah, kira-kira tindakan yang nyata menurut Ibu Rina itu apa kira-kira? Di tengah kondisi memang perekonomian warga yang memang udah kita bisa kecek ya, memang lagi sulit ya. Nah, kira-kira tindakan yang bisa mengedukasi lah minimal. Apa sebenarnya kira-kira? Dalam artinya tuh penerapan PPKM di masyarakat dalam hal ini ya Satgas dan pemerintah harus menunjukkan benar bahwa hal ini aturan yang sedang berlaku. Ya seperti dalam sekarang pesta pernikahan ya, yang dalam hal ini Satgas ya memang harus memberi tindakan yang tegas kepada pihak yang melakukan hajatan tersebut. Ya, intinya kerumunan atau kerumunan masyarakat yang memang tidak dirasa perlu, ya mungkin harus ditindak tegas ya. Mungkin dari situ ya pandangan dari Ibu Rina ya Rin. Ya, Bu. Nah, mungkin kita bisa ngasih pandangan juga sebenarnya. Kalau menurut Ibu Rina sendiri, vaksinasi program yang massal di Bengkulu itu apakah bisa digenjot lebih cepat lagi nggak kira-kira untuk mencapai herd imunitas sebenarnya? Karena memang dilihat antusias dari masyarakat sendiri untuk program vaksinasi itu agak setengah-setengah hati, tapi ini memang jadi tugas kita juga untuk mengedukasi sebenarnya. Menurut dari Bu Rina sendiri gimana nih kondisi vaksinasi di Bengkulu ini? Kepada pemerintah dan pihak terkait ya kan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengajak tokoh-tokoh di sektor kesehatan untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mau melakukan vaksin COVID-19 ini. Intinya sih proses kerjasama itu memang harus kita bangun supaya ya masyarakat ini dengan adanya sosialisasi kan masyarakat ini tidak takut dengan vaksin COVID-19 ini. Ya karena memang vaksin ini juga bagian dari ikhtiar sih sebenarnya ya.
Jadi ikhtiar apalagi ini teknologi kedokteran di mana memang ditujukan untuk meredam laju dari penularan COVID dan tingkat keparahan dari COVID. Jadi memang juga tidak ada jaminan kalau vaksin ini bisa memberikan kekebalan seutuhnya karena vaksin itu juga memang ada tingkat efikasinya sebenarnya. Tapi minimal bisa menurunkan tingkat hunian rumah sakit lah kira-kira. Nah, kalau kira-kira dari tinjauan ekonomi, mungkin apakah regulasi PPKM Mikro ini bisa disesuaikan atau tidak dengan keadaan ekonomi Bengkulu kali ini, Bu Rina? Ya, pasti ada, tapi tidak semuanya pasti. Pasti akan ada impact ya. Ya, tidak semuanya. Kira-kira seperti apa tuh yang sangat terimpact banget kira-kira untuk masyarakat kita yang ada di Bengkulu kalau dengan ada COVID ini? Karena memang sektor dari Bengkulu, sektor dari perekonomian di Bengkulu ini masih dikuasai oleh pariwisata ya. Pariwisata mungkin ada beberapa entertainment atau apa gitu. Itu pasti akan sangat terasa ya. Apakah ada itu suatu terobosan baru dari pemerintah untuk bisa mengaktifkan perekonomian ini walaupun di sela-sela PPKM Mikro yang sangat ketat ini? Ya, sebenarnya agak rumit ya kalau dilihat ya di tengah pandemi seperti ini ya, emang dunia Iya. itu yang terhantam ya. Gitu. Mungkin kita bisa kalau kondisi dari nakes sendiri gimana tuh Bu Rina untuk di Provinsi Bengkulu gini? Kan sekarang tidak ada masalah, ya kan, masih bisa meng-follow up untuk pasien-pasien COVID lah, belum ada masalah. Belum ada masalah. Dari sisi obat, kalau lihat di Jakarta sendiri, pasien keterbatasan dari tabung oksigen, terus obat yang panik buying ya, orang banyak beli obat, banyak beli borong-borong obat sampai hari ini. Itu memang apakah situasi itu sama nggak kira-kira di Provinsi Bengkulu saat ini? Ya, pada kondisi saat sekarang yang pastinya rumah sakit kan penuh dan untuk kebutuhan oksigen secara umum melonjak tajam akibat banyaknya pasien COVID yang masuk ke rumah sakit. Dan pada saat ini, sekarang ini juga terjadi kelangkaan akan oksigen. Nah, semoga akan ada solusi ke depan. Jadi kita juga minta dari pemangku pemerintahan ya kali di Provinsi Bengkulu bisa mengatasi masalah kelangkaan seperti ini kali ya. Ya. Jadi orang kita ini kadang-kadang panik ya dalam situasi keadaan seperti ini. Jadi mereka juga merasa pengen melindungi keluarga dan dirinya masing-masing, terjadilah panic buying. Akhirnya orang beli membabi buta, nggak memikirkan dari orang yang lain. Nah, kalau dilihat ya, kalau dilihat dari penerapan protokol kesehatan sendiri sampai Bengkulu ini ditetapkan PPKM darurat, itu menurut Bu Rina gimana keadaannya itu? Edukasi di masyarakat tentang prokes. Kayaknya terlihat masyarakat kita ini agak-agak sedikit abai kalau ditengok dari penerapan prokes. Apa ini harus diperkuat lagi atau memang harus benar-benar ditertibkan dengan tindakan gitu? Kalau dilihat sejauh ini ya untuk masyarakat khususnya Kota Bengkulu sih tidak ada masalah ya. Mereka sadar akan kesehatan ya, untuk keluar rumah mereka memakai masker dan tetap menjaga jarak. Kalau dilihat emang situasinya jadi agak horor ya di Bengkulu kalau kali ini nih lihat. Tapi apakah sehoror itu situasi Bengkulu? Tapi kita rasa sih tidak sampai seperti itulah ya. Harus ya Bu Rina ya. Iya. Terus kira-kira kalau nengok program stimulus dari Bansos atau APBD, dana APBD untuk mengcover kawan-kawan atau masyarakat yang stay at home ini gimana kira-kira? Apakah pemerintah Bengkulu atau pemerintah kota atau kabupaten menyediakan stimulus atau bansos nggak kira-kira ini Bu Rina saat ini?
Kalau ini tepatnya silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas COVID-19. Oh, jadi harusnya mereka juga udah memperhitungkan ya untuk keadaan PPKM darurat ini. Kalau dilihat dari ada juga nih, ada berita di Bengkulu, ada anggota DPRD itu masih protes tentang PPKM. Kira-kira apakah ini tidak diberitahu oleh anggota fraksi atau anggota DPR yang lain tentang anggota DPRD yang masih protes ini? Kalau saya belum ada mendengar hal itu. Tapi Hmm. kalau bicara fraksi dan partai dalam hal ini sudah memahami sudah memahami akan PPKM ini ya. Begitu juga dengan partai. Jadi sekarang harusnya antara partai dan pemerintah udah sejalan harusnya di Provinsi Bengkulu ya. Karena memang Ya. keselamatan warga ini paling penting kayaknya. Kalau misalnya sebentar, ampun nak coba ikut lagi. Kalau ditengok dari situasi regulasi sorry. Kalau ditengok dari situasi perekonomian Bengkulu, apakah PPKM ini masih bisa bertahan nggak sampai waktu yang kita tentukan? Kalau ditengok dari situasi yang sekarang, dari situasi pertumbuhan kasus dan lain-lain, kira-kira dari Bu Rina, apakah masyarakat kita masih bisa bertahan, masyarakat kita masih bisa mematuhi tidak peraturan kira-kira? Nah, seharusnya kan demi keselamatan kita semua, masyarakat harus taat dengan PPKM. Dengan kita taat dengan PPKM, mungkin kita akan taat dengan PPKM akan menurun angka COVID-19 ini, ya kan? Dan kita akan mungkin ekonomi kembali seperti semula. Ya, karena memang virus corona ini memang sudah membuat kita agak sedikit lumpuh ya, Rin. Nah, kira-kira ada pandangan dari Ibu Rina nggak tentang tentang PPKM yang sekarang ini? Ada pesan-pesannya nggak kira-kira? Berharap kepada masyarakat Provinsi Bengkulu kita tetap kalau kita keluar rumah tetap kita sesuai dengan prokes kesehatan, memakai masker ya, untuk menjaga jarak dari kerumunan, ya kan, dimanapun berada kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita sehat selalu dan terhindar dari COVID-19 ini. Nah, kalau aktivitas Bu Rina nih sebagai anggota DPR terganggu nggak kira-kira nih untuk bisa beramah tamah atau sekedar mengunjungi para konstituen atau para konstituen lah di lapangan. Kira-kira gimana nih mensiasatinya sebagai anggota DPRD, gimana nih Bu Rina? Ya, kita dengan kalau itu melakukan pertemuan dengan ya tidak berkerumunan, ya kan, sesuai dengan prokes kesehatan, ya tetap kita misalnya ada pertemuan dengan masyarakat, ya kan, harus sesuai dengan prokes kesehatan sekarang. Tidak kan, kalau kita ini harus ada jarak untuk melakukan suatu pertemuan. Oh, jadi cukup terganggu tapi ada caranya ya. Iya. Jadi sebenarnya daerah pemilihan gimana sorry. Nah, yang dulunya bisa kita ngumpul rame, sekarang kan paling tidak setengahnya. Iya, harus dikurangi ya, Dak. Ya, demi keselamatan kita semua lah. Iyalah pasti, apalagi masyarakat kan perlu kita perhatiin. Tapi daerah pemilihan Ibu Rina itu sebenarnya di mana sih kalau bisa Ambo tahu gitu loh kira-kira? Kemarin itu. Rejang Lebong. Oh, Rejang Lebong. Oh, pas banget itu tadi videonya memang buat tampilkan pas di Rejang Lebong ya. Jadi memang kita udah harus hati-hati ini. Kalau kunjungan di era corona atau covid ini tuh selama itu ada berapa kali kunjungan kira-kira? Karena kan pasti otomatis berkurang ya. Otomatis kunjungan tuh berkurang. Tapi pasti ada kunjungan dong, nggak mungkin. Tadi yang mau tengok fotonya ada penyerahan bingkisan, penyerahan dari bantuan sosial. Nah, terlihat
ya Bu Rina juga menyerahkan beberapa paket bingkisan untuk membantu ya kan masyarakat yang ada. Nah, itu berapa kali kira-kira misalnya dalam sebulan rata-ratanya kira-kira untuk mengunjungi para konstituen di lapangan? Kalau kita tuh kan di sela-sela masa reses lagi ada waktu, ya ada kesempatan dan ada rezeki untuk Mm-mm. berbagi, ya kita melakukan hal itu. Kalau ditengok Tidak. dari fotonya, sang putra juga udah ikut ya, udah ikut aksi sosial juga ya, kayaknya udah dilibatkan supaya mungkin lebih lebih apa ya, lebih tahu karena kalau ibunya atau mamanya memang punya peranan di masyarakat sebagai wakil rakyat untuk memberikan sesuatu ke masyarakat. Aduh, Ambo juga baru bisa tahu, bisa lihat kalau anggota anggota DPRD atau anggota DPR itu punya kegiatan yang memang agak sangat padat ya. Jadi mau kasih nih kan bisa dapat waktu wawancara nih atau podcast dengan Ibu Zul Asmi Oktarina SE ya. Karena memang tidak nyangko kalau WhatsApp itu dibalas dan oke gitu loh. Jadi ini adalah kesempatan gue pertama kali, walaupun pernah wawancara dengan anggota DPR atau yang lain-lain, tapi karena ini kawan yang udah lama, jadi ini adalah waktu kesempatan yang bagus banget gitu loh, biar tahu gitu loh. Walaupun Ambo sendiri tidak pernah balik Bengkulu, jadi ya minimal Ambo bisa tahu kalau ada kawan yang memang berkiprah di dunia politik di Bengkulu dan mantap lah sebagai seorang ibu, ya kan? Punya jabatan sebagai anggota DPRD provinsi lagi dan punya konstituensi yang banyak. Kalau nggak salah banyak banget ya yang milih waktu saat itu. Jadi memang masanya emang luar biasa. Nah, apa sih suka dukanya kira-kira di COVID saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bu Rina? Kalau boleh tahu. Dukanya paling tidak kan kita untuk bertemu konstituen itu sekarang terbatas, ya kan? Karena kita memikirkan juga kesehatan kita, jangan sampai kita Tertular ya. Iya, kita juga kalau kita sering-sering ibaratnya menemui konstituen, ya kan, dengan kondisi seperti saat sekarang ini, kita takut saat saya ini lanjut masyarakat jadi ketular, ya kan. Makanya saya pun walaupun tetap selalu menjaga kesehatan supaya jauh terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lah. Tapi memang resiko ya pejabat publik ya Bu Rina. Saya lihat di mana-mana, Ambo lihat di mana-mana banyak yang udah tertular. Ada pejabat publik baru-baru ini dari kabupaten Bupati Bekasi juga meninggal dunia karena COVID. Jadi memang risiko pejabat publik itu di COVID ini memang tinggi. Jadi memang keterbatasan itu ya kita harus ikuti juga sebenarnya. Jadi ya mau tak mau kita harus pintar-pintar sebenarnya. Tapi boleh lah kan Ambo bertanya ke Ibu Rina kalau aktivitas sebagai anggota DPRD, apalagi seorang ibu ya atau wanita ya, dimana COVID ini memang benar-benar dahsyat. Selain kesibukan di anggota DPRD, Ibu Rina apa aja nih kegiatan yang ada di rumah sekarang? Kegiatan dari dulu itu bisnis, ya kan. Sebelum terjun ke politik, emang basicnya di bisnis. Oh, basicnya di bisnis. Seluler. Oh, ya. Telepon seluler ya? Dari tahun 2000. Ya. Terus. Boleh ya. Halo? Ya, halo. Boleh, lanjut. Aku tadi agak putus-putus, ya. Jadi agak berantem sinyalnya. Lanjut. Ada bisnis kita di tahun 2000, ya kan, di bidang seluler. Ya, pada tahun 2018 akhir lah. Jadi saya diminta oleh partai untuk menggantikan posisi almarhum waktu itu saat pencalonan, ya kan. Ya, dengan mohon doa restu dari orang tua yang awalnya orang tua tidak setuju lah kan, dikasih sedikit ya
sedikit tantangan lah ya. Kalau kita kan, saya setidaknya emang mau terjun itu emang harus menang. Kalau tidak menang, ya capek aja lah kita Ya, untuk benar. perjuangan. Yang paling tidak dengan saya, dengan Ambo terjun ke politik, bisa ibaratnya yang dulunya orang rumahku menjadi anggota DPR juga, ya kan? Ya, Bisa almarhum suami ya, kalau melanjutkan tidak salah ya. bisa melanjutkan perjuangan almarhum suami yang terputus, ya kan? Bisa, makanya saya di dapil yang sama, ya kan? Saya di partai yang sama untuk melanjutkan perjuangan almarhum suami. Tapi Ya, kira-kira Bu ya. Rina, ada kesulitan nggak awal-awal jadi anggota DPRD? Tidak sih, karena di awalnya dulu suami, ya kan? Saya juga sering ikut Oke. terjun di saat suami turun ke lapangan. Jadi ya setidaknya tahulah apa yang dilakukan suami saat turun ke lapangan. Seperti reses, seperti kunjungan-kunjungan dulu kan sering ikut. Jadi Oke. setidaknya tahulah dengan kerjaannya di DPR. Jadi secara tak langsung memang sudah bersentuhan dengan konstituante ya dari dulu ya. Artinya tinggal meneruskan aja. Jadi memang udah terbuka, memang udah takdirnya juga kali ya. Udah harus jadi anggota DPR, ya kan? Ya dengan izin Allah juga mungkin ya, dengan doa mungkin dari keluarga, dari kawan-kawan, dari anak, dari yang lain-lain akhirnya bisa meneruskan. Kemarin tuh Ambo sempat memperhatikan pemilihan Nasdem di Bengkulu dan Ibu Zulasmi Oktarina ini meraih suara paling tinggi. Apa iyo itu? Itu memang iyo ya? Ya, alhamdulillah khususnya di Dapil 4 ya kan. Dapil 4 Kabupaten Rejang Lempung dan Legong ini ya saya mendapatkan suara pribadi, khususnya suara terbanyak. Ya kan? Dengan datang baru ya kan, bisa ibaratnya menjadi ya nomor 1, walaupun di partai kita kan tidak kayak PDI ya kan. Ya, jadi benar. Tapi sebenarnya itu memang apa yang ditanam oleh sebelumnya, mungkin itulah yang dituai. Jadi kalau memang kita dekat sama masyarakat, harusnya memang itu jalannya gitu loh. Bener ya, Bu Rina ya kira-kira? Ya, benar. Nah, COVID ini udah berjalan 1,5 tahun, ya kan? Mungkin kemarin itu kan sempat ada gunjang-ganjing juga pada saat pemilihan gubernur, ya kan? Nah, kondisi sekarang di Bengkulu, perbedaan-perbedaan politik yang ada sekarang, yang sering ribut di media sosial lah. Apa di Bengkulu itu masih ada atau tidak kira-kira? Ribut masalah apa nih? Ribut ya dukung-mendukung lah, entah apalah kayak orang ya jagoannya kalah lah, saling apa menghujat lah. Ngelihat kondisi politik atau kondisi apa masyarakat di sosial media itu kan agak mengkhawatirkan sekarang. Nah, kalau di Provinsi Bengkulu sendiri masyarakatnya itu bagaimana? Apa masih ada apa ribut di media sosial, saling inilah, saling hinalah, ini tuh buruk, ini jelek, ini nggak benar ini. Apakah menurut Bu Rina gimana kondisi seperti itu? Dan di Kota Bengkulu tidak ada seperti itu. Ya, sekarang kan ya ibaratnya ya mereka ya kalau yang itu memang pilihan masyarakat ya semoga bisa memajukan Provinsi Bengkulu setidaknya ya kan. Terpilih berarti kan itu emang masyarakat yang mau ya kan. Iya. Sekarang tinggal ya dari yang gubernur yang terpilih ya apa yang disampaikan, mungkin janji-janji untuk kesejahteraan, untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ini supaya untuk bisa direalisasikan. Jadi mungkin masyarakat juga menunggu janji-janji dari pemimpin yang memang sudah terpilih ya, supaya memang keadaan itu bisa terbukti gitu, kalau memang janji itu ditunaikan. Jadi emang cukup menarik sih diskusi dengan Ibu Rina ini, karena ini
pengalaman pribadi juga, baru pertama kali mewawancarai anggota DPRD dan perempuan lagi. Dan cukup bisa memberikan inspirasi buat kawan-kawan perempuan yang lain ya, terutama alumni SMP 1. Mungkin ada kawan-kawan kita yang perempuan ingin mencoba dunia politik atau mencoba menjadi anggota DPRD atau menjadi anggota DPRD kota atau kabupaten. Ya, mungkin sosok Ibu Zulasmi Oktarina ini bisa jadi inspirasi lah. Jadi seorang perempuan ya kan bisa memberikan arti manfaat kepada masyarakat, terutama daerah pilihannya, dapilnya dapil 4 ya kira-kira. Mungkin kita akan share-share lah informasi ini ke grup-grup di dapil 4 kayak Rejang Lebong kayak yang lain, supaya memang menjadikan inspirasi di tengah COVID ini kita masih bisa melihat. Jadi dengan keterbatasannya kita ini melakukan kunjungan dengan media virtual ini juga ada manfaatnya sebenarnya. Manfaatnya bisa memberikan edukasi, memberikan inspirasi, informasi kepada kawan-kawan tentang sosok dari Ibu Zulasmi Oktarina ini. Kebetulan yang bisa ikut dalam podcast ya dibilang podcast istilahnya diskusi yang nggak perlu ya sederhana, tetapi ya cukup memberi inspirasi kira-kira. Sebelum kita memang tidak terlalu lama karena mungkin Ibu Rina waktunya juga terbatas ya kan. Jadi apa pesan terakhir kira-kira sebelum kita akhiri, atau kita dari Bu Rina untuk COVID ini, untuk masyarakat Bengkulu, untuk kawan-kawan segala yang memang ada yang lagi susah dalam kondisi COVID ini, ada yang memang agak sakit, ada yang lagi sakit mungkin, ada yang lagi memang harus isoman. Apa kira-kira pesan sebelum podcast itu kita akhiri? Ya, kepada masyarakat Bengkulu, kita hendaknya harus menjaga kesehatan kita semua supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Ya, menjaga imun, kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan kepada masyarakat yang belum vaksin, saya berharap untuk bisa melakukan vaksin karena untuk kekebalan tubuh kita juga. Itu aja. Ada yang lain untuk kawan-kawan alumni SMP 1? Suaranya putus kayaknya. Oke. Kawan alumni semuanya semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan yo. Semangat terus, di grup aktif terus, ya, bangun terus, ya kan? walaupun agak keganggu. Tahu WA-nya lah sebanyak itu bisa kita kasih pesan kayak Nopian Effendi yang lagi nonton kali kok. Ada juga Miftah Mzen, ada juga Marta Dinata yang lagi nonton acara ini. Nah, ini adalah Bambang Popo juga, ya kan? Terus banyak lagi, ada Irawan, ada yang lain-lain yang selalu bikin rame, yang selalu bikin ramai di grup kita itu. Jadi karena ramai, idenya itu keluar. Akhirnya gue berani WhatsApp Rina untuk bikin podcast, kita diskusi lah biar ada manfaatnya gitu loh. Oke, akhirnya tadi ya aku coba WhatsApp, akhirnya Rina akhirnya kita bikin podcast dan ditonton oleh kawan-kawan. Dan bukan kawan-kawan aja, aku juga siarkan itu langsung di Facebook pribadiku biar juga orang tahu, karena memang Bengkulu harus butuh informasi masyarakatnya, karena memang beberapa kawan di Bengkulu juga ikut berteman dan bisa saling share. Jadi itu aja Bu Rina, terima kasih banyak ya kawan-kawan di Bengkulu semuanya, kawan-kawan alumni SMP, masyarakat Bengkulu dan lain-lain. Terima kasih udah bisa lihat podcast ini, nanti bisa ditonton videonya karena videonya akan terus ada di Facebook dan saya akan upload di channel YouTube. Ya, gue punya channel YouTube, tapi lumayan lah bisa memberikan inspirasi. Mudah-mudahan ke depan setahun 2 tahun sosok Zulasmi Oktarina ini bisa jadi sosok yang menginspirasi wanita Bengkulu. Oke, Assalamualaikum Ibu Rina, semoga sukses selalu. Ambo akhiri dulu streamingnya, di Zoom-nya masih tetap ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.